الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته وأشهد أن محمد رسول الله اعترافا بنبوته اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها الناس فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Luqman Al-Hakim pernah berwasiat kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, innad dunya, sungguh dunia ini bahrun amik, ibarat lautan yang dalam. Lautan yang dalam, lautan yang luas dengan ombak yang sedemikian besar. Siapa yang dapat mengarungi lautan? Jangankan kita berenang, kapal pun bisa pecah terkena hantaman ombak. Kita perlu penyelamat. Kita perlu kendaraan yang akan bisa menghantarkan kita menuju tempat tujuan dengan baik. Karena itu beliau berpesan, faj'al safinataka fiha taqwallah, jadikan kapal yang akan menyelamatkan kamu menuju ke tempat tujuan dengan baik adalah takwa Allah. Karena itulah ma'asyiral muslimin, marilah di tempat yang suci dan mulia ini kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita lakukan segala yang diperintahkan oleh Allah, dan mari pula kita jauhi segala yang dilarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat Khalifah Umar bin Khattab, seorang khalifah yang sedemikian hebat, yang sedemikian bijak, masyarakat mengalami peningkatan kemakmuran. Kehidupan masyarakat sedemikian bahagia, sedemikian sejahtera. Dan karena mereka semakin baik kehidupannya, mereka datang menghadap khalifah dengan membawa oleh-oleh, dengan membawa bingkisan, dengan membawa persembahan. Ketika Sayyidina Umar melihat penduduk-penduduk datang dengan membawa oleh-oleh, dengan membawa bingkisan-bingkisan sebagai ungkapan syukur kepada Allah karena kehidupan mereka semakin baik, Sayyidina Umar pun senang melihat ini. Beliau tersenyum. Tapi tidak lama setelah itu beliau menangis sampai air mata membasahi jenggotnya. Pada saat itu sahabat Abdurrahman bin Auf mengingatkan beliau, wahai Khalifah Umar, yang dibawa oleh penduduk ini adalah harta halal, ini bukan harta haram. Ini adalah merupakan wujud tasyakur mereka sebagai ungkapan kebahagiaan mereka yang dipersembahkan kepada sang khalifah. Ini bukan harta haram. Khalifah Umar menjawab, iya saya tahu ini harta yang halal. Ini harta halal, tapi ingat, karena harta inilah terjadinya permusuhan di antara manusia,
terjadinya pertengkaran di antara manusia, bahkan karena harta. Sesama saudara pun kadang-kadang saling membenci, saling memusuhi, bahkan saling membunuh. Karena harta, orang tua dituntut anaknya di dalam persidangan. Sungguh mengerikan. Memang benar ini harta halal, tapi karena harta ini menjadikan hubungan kekeluargaan itu menjadi jauh, bahkan menjadi bermusuh-musuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika perang Uhud terjadi, pada saat peperangan itu umat Islam mengalami kemenangan. Orang kafir terpencar, lari terbirit-birit karena kondisi peperangan dikuasai oleh umat Islam. Mereka lari menyelamatkan diri. Ketika mereka lari itu dan sudah jauh, tentara umat Islam melihat ghanimah, rampasan perang yang sedemikian banyak. Mereka lupa diri, senang dengan itu. Dan pada saat mereka lengah itulah kondisi berbalik. Orang-orang kafir Quraisy kembali mengepung umat Islam dan mereka menyerang umat Islam dari segala penjuru. Sehingga kondisi berbalik, yang asalnya umat Islam menang, sekarang umat Islam terkepung. Mereka diserang dari segala arah sampai Rasulullah berdarah-darah di dalam perang Uhud itu. Dan paman beliau yang paling dicintai, Sayyidina Hamzah, pun mati syahid pada saat perang Uhud. Pada saat itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, "Inilah akhsha alaikum an tusyriku." Wahai sahabat-sahabatku, saya tidak takut kalian musyrik. Musyrik di dalam Islam ini adalah kejelekan yang paling besar, yang tidak terampuni. Dosa lain selain musyrik akan diampuni oleh Allah, tapi kemusyrikan, walaupun itu paling jelek, paling berat, Rasulullah tidak takut umatnya menjadi orang yang musyrik. Inilah akhsha alaikum an tusyriku. Saya tidak takut kalian musyrik. Walakinni khasyitu alaikum, tetapi yang paling saya takutkan terjadi pada kalian adalah ad-dunya tunaffisuna, dunia yang kalian perebutkan. Hadirin, betapa banyak karena dunia, karena warisan, sesama saudara bertengkar, sesama saudara bermusuh-musuhan, bahkan karena harta, orang tua sampai dimusuhi oleh anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keduniaan adalah selain ibadah. Apapun yang diinginkan oleh manusia itu adalah merupakan keduniaan. Bisa kursi, bisa jabatan, bisa pangkat. Ini yang sangat mengkhawatirkan, dampaknya lebih berat daripada kemusyrikan. Ketika ini terjadi, seseorang menjadi rusak, mengalahkan ketika dia itu menjadi seorang musyrik, tapi tidak terasa. Hadirin, mulai terasa bagaimana panasnya persaingan ketika muncul kandidat, ya, ketika ada calon presiden, dan ini akan menjadikan hubungan sesama manusia itu akan renggang, ya, gara-gara itu. Dan inilah yang harus kita jaga, jangan sampai karena hal-hal yang kecil itu akhirnya kekeluargaan kita, persaudaraan kita, persahabatan kita semakin jauh, bahkan berubah menjadi permusuhan. Jangan sampai hal yang kecil itu akan merusak agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang ditekankan oleh Nabi, bagaimana harus mempersatukan sahabat-sahabatnya, sehingga dengan persatuan yang dibangun oleh Nabi itu umat Islam semakin kuat.
antara kaum Muhajirin dan Ansor, bukan sanak, bukan kadang, bukan saudara, tetapi mereka dipersatukan dengan ukhuwah Islamiyah sehingga mereka menjadi kuat. Dan dengan itulah Islam semakin kuat, dan dalam tempo waktu yang singkat Islam sudah menguasai dunia. Rasulullah sering menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya untuk mempersaudarakan mereka. La tahasadu, janganlah kalian saling hasud, saling iri. Tidak pantas sesama muslim saling iri. Wala tanajasu, janganlah kalian saling mencari aib orang lain, mencari kejelekan orang lain. Tidak pantas sesama orang Islam menjatuhkan saudaranya. Tidak pantas itu kita lakukan terhadap saudara kita sendiri. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling marah, saling memusuhi. Wala tadabaru, janganlah kalian tidak saling tegur sapa. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. Kita bersaudara. Betapa indah gambaran kekeluargaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Al muslimu lil muslimi kal jasadil wahid, orang Islam satu dengan yang lain seperti satu tubuh. Ketika ada satu bagian yang sakit tidak satu bagian saja. Ketika kaki kita tersandung, yang merasa sakit bukan kaki kita saja, seluruh tubuh kita meradang merasakan sakit. Mata kita meneteskan air mata, tangan kita tanpa diperintah memijit-mijit, mulut kita tanpa diperintah mengucapkan Allah, Allah, innalillah, ya. Semua tubuh kita meradang kesakitan, padahal yang sakit hanya jari kakinya. Inilah kekeluargaan yang dibangun di dalam Islam. Ketika ada orang yang lain sakit, kita pun merasakan sakit. Ketika ada orang lain merasakan kebahagiaan, kita pun juga merasa bahagia. Inilah kekeluargaan yang dibangun di dalam Islam. Al muslimu akhul muslim, orang muslim yang satu adalah saudara orang muslim yang lain. La yadlimuhu, jangan mendolimi orang lain. Wala yakdzibuhu, jangan dusta kepada orang lain. Wala yahkiruhu, jangan menghina orang lain. Tidak pantas kita sesama muslim menghina orang lain, sesama muslimnya membohongi orang lain. At-taqwa hahuna, Rasulullah menyampaikan, mengisyarahkan kepada dadanya. Takwa ada di dalam dada kita masing-masing. Kemuliaan manusia itu bukan karena pangkatnya, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Takwalah yang menjadikan seseorang paling mulia di sisi Allah, bukan karena jabatan yang diamban. Karena itu di akhir hadisnya Rasulullah menyampaikan, lil muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Orang Islam satu dengan yang lain diharamkan oleh Allah darahnya. Kita diharamkan mengalirkan darah sesama muslim walaupun tidak membunuh, menyakiti haram. Wa maluhu, sesama muslim kita diharamkan mengambil hartanya kecuali dengan cara yang dibenarkan, dengan cara yang dihalalkan. Wa irduhu, sesama muslim kita diharamkan untuk merendahkan martabatnya, menghina mereka. Sudah cukup besar kesalahan kita, dosa kita ketika kita mencela orang lain. Inilah ma'asyiral muslimin, nasihat yang selalu disampaikan oleh Rasulullah agar sesama muslim ini selalu bersatu, selalu bersaudara. Jangan sampai karena hal-hal yang ringan, hal-hal yang murah, hal-hal yang sepele, kemudian kekeluargaan kita korbankan, kita saling bermusuh-musuhan. Jangan sampai itu terjadi, karena resikonya sungguh sangat berat. Tidak terasa, dengan begitu agama kita akan rusak dan kita akan celaka. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan hati kita santun, kita saling menghormati antar sesama, kita saling menghormati, memuliakan antar sesama. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah baik di dunia ataupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.